berwisata atau berrekreasi memiliki hukum yang terlarang jika ada faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan rekreasi itu dilarang. Dan di antara sebab umum dilarangnya berrekreasi atau berwisata, yang pertama adalah dilakukan dengan pemborosan harta secara berlebih-lebihan. Dan ini yang disebut dengan mubadzir. Jadi ketika seseorang melakukan wisata atau melakukan rekreasi, tapi tujuannya untuk menghambur-hamburkan harta, dilakukan dengan pemborosan. Dan ini menjadi sebab terlarang karena sebab tabdzir, sebab pemborosan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 26-27, wa berfirman wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat kalian haknya, termasuk kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan secara boros. Janganlah berlaku mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perilaku mubadzir, perilaku boros ya termasuk perbuatan atau kawan-kawan setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan setan itu sangatlah ingkar terhadap Rabb-nya. Maka secara umum ya, melakukan wisata atau berrekreasi dengan menghambur-hamburkan harta ya, berlebih-lebihan ya, maka ini termasuk perbuatan tabdzir, perbuatan mubadzir, dan ini merupakan bagian dari temannya setan. Maka kalaulah harus berwisata, yang biasa saja, tidak sampai menghambur-hamburkan harta yang berlebihan. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha karihalakum salasan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci dari kalian 3 perkara. Ketika Nabi ditanya apa 3 perkara itu, beliau menjawab, ya, qila wa qala, banyak bicara, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, wa kasratus su'al, dan banyak bertanya. Maka di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membencinya adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, berlebih-lebihan dalam urusan harta, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Maka jika sekiranya berwisata atau berrekreasi kemudian berhambur-hamburan ya, berlebih-lebihan, yang semestinya bisa dilakukan dengan di tempat yang sederhana, kemudian dengan pengeluaran yang tidak banyak, kemudian dia lakukan ya, berlebih-lebihan, maka ini termasuk menjadi sebab wisata itu dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah menyibukkan diri atau berwisata atau berrekreasi yang melalaikan diri kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersantai, bersenang-senang sehingga tidak melakukan amal-amal ibadah, melakukan rekreasi tapi lupa waktu sampai melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terperdaya atau dijadikan lalai oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka apapun itu aktivitas yang menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang kita lakukan adalah perkara yang mubah, tapi bisa menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang terlarang. Maka sekiranya hendak melakukan rekreasi, hendak berwisata dan harus melakukan perjalanan, maka perjalanan tersebut tidak sampai melalaikan kita dari menjalankan sholat,
meskipun dalam kondisi safar, tetap kita wajib sholat. Allah berikan keringanan dengan cara menjamak sholat, dengan cara mengqashar sholat, ya, sehingga dalam kondisi perjalanan sekalipun kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat, baik dengan jamak maupun dengan diqashar. Tentu memperhatikan kaidah-kaidah jamak dan qashar dalam perjalanan. Itulah sebabnya ketika hendak berekreasi dan harus melakukan perjalanan yang mungkin jauh, tidak diperkenankan, ya, tidak dibolehkan untuk sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat dengan alasan capek, dengan alasan lelah. Ya, ini tentu tidak menjadi udzur syar'i, tetap harus sholat, tetap harus menjalankan sholat meskipun dengan kondisi dijamak atau diqashar. Demikian pula ketika sudah sampai ke tempat rekreasi, mungkin di tempat itu kita jalan-jalan, menyaksikan pemandangan yang indah, ya, bersantai di tempat-tempat yang teduh, yang nyaman. Kondisi tersebut tidak diperkenankan sampai melalaikan kita kepada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang waktu sholat tetap menjalankan sholat. Ya, misalnya pas rekreasi datang adzan zuhur, maka kita bisa tinggalkan sejenak untuk menunaikan kewajiban sholat. Ya. Termasuk misalnya pada saat datang waktu maghrib atau waktu asar, ya, sedang mungkin enak-enaknya berekreasi, sedang nyaman-nyamannya di tempat wisata, tiba-tiba datang waktu sholat asar, maka kita cari musola, cari masjid, cari tempat sholat, kita tunaikan sholat mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan kita, rekreasi kita tetap dalam kondisi koridor perjalanan yang dibolehkan di dalam Islam, karena kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, pada saat kita melakukan rekreasi tentu banyak hal yang kita bisa dapati. Ya. Untuk itu ketika kita berrekreasi kita akan mendapati banyak orang yang juga datang ke tempat tersebut. Supaya rekreasi kita, wisata kita tetap menjadi wisata yang dibolehkan adalah kita menjaga pandangan, tidak mudah melihat aurat orang lain, tidak mudah melihat hal-hal yang diharamkan ketika kita melakukan wisata itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara sebab wisata atau rekreasi yang dilarang adalah wisata ke negeri orang-orang kafir dengan tujuan untuk semata-mata bersenang-senang. Ya. Dan ini kita bisa dapati dari beberapa penjelasan, misalnya disampaikan oleh Syekh Shalih bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya bepergian ke negeri orang-orang kafir hukum asalnya dilarang, kecuali dalam kondisi sangat darurat, sangat mendesak, misalnya untuk berobat atau untuk berdagang, membeli barang ke tempat tersebut, atau misalnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan bepergian ke negeri orang-orang kafir itu. Maka ini diperbolehkan, ya, sebagaimana ketentuan dasarnya dan untuk kebutuhan secukupnya saja. Jika sudah selesai, maka langsung kembali ke tempat aslinya, ke negeri kaum muslimin. Maka ini dibolehkan karena sebab yang darurat. Tapi sekiranya tidak terlalu darurat, maka kembali kepada kaidah, kita bisa memilih tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata yang kembali ke negeri muslim. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini sangatlah luas. Inna ardi wasi'ah, bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Fa iyaya fa'budun, dan hendaklah kamu beribadah kepadaku semata. Maka dari sini kita bisa memilih, ya, selama masih ada negeri muslim yang di situ kita bisa leluasa menjalankan sholat, leluasa bisa mendapati masjid di situ, maka afdalnya kita bisa berrekreasi ke negeri muslim. Ya, kita berrekreasi ke tempat-tempat yang
memudahkan kita untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah memang sangat mendesak, kondisi yang tidak memungkinkan kita lakukan kecuali di negeri orang-orang kafir, maka boleh kita lakukan dengan catatan sifatnya darurat ya. Dan kalau sudah selesai langsung kembali ke negeri kaum muslimin. Berikutnya, di antara sebab wisata terlarang adalah wisata ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau yang dianggap wali. Misalnya melakukan wisata sehingga melakukan perjalanan khusus ke kuburan-kuburan orang-orang soleh dahulu. Dan ini yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau di negeri Syam kalau zaman dahulu. Lebih-lebih kalaulah kemudian melakukan perjalanan wisata ke tempat kubur-kubur orang soleh, kemudian tujuannya semata-mata ingin meminta doa atau meminta keberkahan dari makam-makam tersebut, atau melakukan hal-hal yang terlarang, misalnya menganggap ya bahwa tanah atau bagian dari kuburan orang soleh tersebut bisa memberikan keberkahan, yang kalau kemudian kita bawa pulang ke rumah bisa memberikan kemaslahatan untuk diri kita dan keluarga kita, maka ini semakin terlarang karena melakukan hal-hal yang menyebabkan orang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian masyarul muslimin, di antara wisata yang terlarang adalah wisata ke peninggalan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat dahulu di mana tempat itu adalah tempat Allah berikan azab kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Dan ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakina." Janganlah kalian masuk ke tempat orang yang dahulu diadab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam kondisi menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab yang pedih yang Allah timpakan kepada siapapun yang mendurhakainya. Fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Sekiranya kalian tidak bisa menangis di tempat-tempat tersebut, tidak bisa menghadirkan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, maka hendaklah kalian jangan masuk ke tempat tersebut. Supaya apa? La yusibukum ma asabahum, supaya kamu tidak ditimpa azab sebagaimana dahulu mereka ditimpa azab. Untuk itu masyarakat muslimin, ya, kalau kita hendak menentukan tempat wisata, kemana kita akan berwisata, kemana kita akan berrekreasi, ya, maka hindarilah tempat-tempat wisata yang dahulu di situ orang-orang kafir pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tempat kaumnya Nabi Syuaib, ya, dahulu diadab di situ, maka menghindari tempat itu sebagai tujuan rekreasi. Kalaulah kemudian kita harus berrekreasi di tempat tersebut, maka sebagaimana yang Nabi sampaikan tadi, kita datang ke tempat tersebut bukan semata-mata untuk mencari hiburan, bukan semata-mata untuk bersenang-senang, tertawa, bercanda di situ. Tapi kalaulah kita hadir di tempat tersebut, kita hadir dengan perasaan yang takut, perasaan yang penuh cemas dan khawatir, karena dahulu disitulah tempat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Itulah bukti sejarah, ya, bahwa dahulu ada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah berikan azab, Allah binasakan di tempat tersebut. Maka ketika kita hadir di tempat tersebut, kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita menangis. Dan begitulah dahulu orang ketika mendapati
satu ibrah dalam perjalanan orang-orang terdahulu yang Allah binasakan, mereka khawatir hal itu juga akan menimpanya kelak dalam kehidupannya. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin, jika kita tidak mampu menghadirkan rasa takut, tidak mampu menangis di tempat tersebut, Nabi SAW melarang kita untuk datang ke tempat itu. Fala tadkhulu alaihim, janganlah kalian masuk ke tempat mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara wisata yang dilarang dalam Islam adalah berwisata ke situs peninggalan orang-orang kafir, tempat pemujaan agama-agama orang lain yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan mereka, atau kita mendatangi tempat-tempat wisata yang di situ ada simbol agama-agama mereka. Maka misalnya candi, ya, atau misalnya ada patung, ada arca di situ, ada piramida dan tempat-tempat yang lain. Yang ini merupakan tempat pemujaan orang-orang agama lain dahulu. Yang di tempat itu mereka memuja Tuhan mereka, mereka melakukan pemujaan kepada sesembahan mereka. Maka tempat-tempat peninggalan ini termasuk tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Dan ini yang kita bisa dapati dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendapati kaumnya menyembah berhala, menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya ada suri teladan yang baik bagi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka, yang menjadi pengikut mereka. Idh qalu liqaumihim, ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang mereka sembah, yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha abadan. Kami mengingkari apa yang kalian sembah, wa bada bainana wa bainakumul adawa, dan nampak nyata dari kami permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika melihat sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, Nabi Ibrahim mengingkarinya. Nabi Ibrahim mengingkari sesembahan-sesembahan tersebut. Wallahu a'lam, ya. Untuk itu kalaulah harus memilih tempat wisata, lebih baik untuk tidak berkunjung ke situs-situs tempat ibadah orang yang bukan Islam, ya. Misalnya tadi, ya, candi, atau kemudian tempat-tempat misalnya yang di situ ada patung-patung yang disembah oleh agama yang lain, maka lebih baik tidak mengunjungi tempat-tempat tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Furqan ketika mensifati hamba Allah yang Maha Rahman. Di antaranya adalah walladzina la yashhaduna zur, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur atau menghadiri az-zur. Di antara mana az-zur adalah peringatan perayaan-perayaan orang-orang kafir, tempat-tempat syiar-syiar ibadahnya orang-orang kafir. Maka inilah sifat hamba Allah yang Maha Rahman, yaitu tidak mengunjungi, tidak menghadiri perayaan-perayaan agama orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara yang juga Allah ingatkan di dalam Al-Quran adalah fajtanibur rizza minal awsani wajtanibu qawla zur, jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan-perkataan az-zur, hunafa alillahi ghairu musyrikin bih, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan, ya,
kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi berhala-berhala yang najis. Termasuk juga menjauhi perkataan-perkataan yang azur, perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka insya Allah banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang terlepas dari kriteria yang terlarang tadi. Untuk itu ma'asyiral muslimin ya, sekiranya kita berwisata, berekreasi, maka hukumnya boleh ya untuk mencari hiburan, menghilangkan kepenatan, menghilangkan segala hal yang menyebabkan diri kita merasa capek, lelah ya. Selama hiburan itu dibolehkan di dalam Islam, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya dan menjaga diri kita, keluarga kita dari segala hal yang terlarang di dalam ajaran Islam ini.